anak Nabi ada 7 orang. Nah, baru kau tahu semua toh 7 anaknya Nabi. Iya toh, 7 anaknya Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapak baru tahu kan hari ini anaknya Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Sudah alhamdulillah, sudah ada oleh-oleh maulid. Mulai bapak hari ini, bapak tahu anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itulah samping bapak dapat berkat. Alhamdulillah. Saya zaman kecil lagunya lain. Ini tadi lagu agak modern, anak TKTPA. Saya waktu kecil lagunya ibu saya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Adik-adik, berapa nabi? Berapa nabi dan rasul? Berapa? 20 sah? Masya Allah, wah bahaya ini orang Islam di sini, Pak. 25 nabi dan rasul, tapi yang kita mau cerita di sini bukan nabi pertama, bukan nabi kedua, tapi apa? Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mau? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cinere atau Cikampek? Madinah tempat tinggalnya. Terus lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba dengar lagu-lagu zaman dulu, Pak. Mendidik, ada sejarah, ada kecintaan kepada Nabi. Lagu-lagu zaman dulu, pantas kita bisa tahu sejarah Nabi dari kecil. Sekarang lagu anak-anak kita apa? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Putar ke kiri, non, putar ke kanan. Ya, apa itu didapat dari itu? Ada lebih parah. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Kepalamu ku simpan di kakiku, kakiku di kepala. Iya toh? Nah itu, Pak. Jadi tugas kita, tuan-tuan yang saya hormati, yang saya muliakan sekalian, Pak, ajarkan sejarah Nabi ke anak. Ini tujuannya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi, supaya kita bisa mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. 2 sekarang. Kenapa sih Nabi dicontoh? Nabi dicontoh karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Nabi dicontoh karena sama kita punya kekuatan. Nabi dianutkan kepada kita, dicontohkan. Allah perintahkan kepada kita contoh Muhammad. Kenapa? Karena dia juga ras manusia. Coba kalau saya kasih contoh, bapak-bapak, halo Pak, kambing disuruh menggonggong, bisa ndak? Bisa ndak? Pasti yang menyuruh orang gila. Mana bisa? Kambingnya mengembek, anjing menggonggong. Maka tidak bisa disuruh anjing mencontoh kambing, kambing mencontoh embek, kambing mencontoh anjing. Kenapa? Ndak sama. Sama kita juga. Kita tidak bisa mencontoh malaikat. Kenapa? Karena malaikat beda, kita punya ras. Nabi Muhammad manusia. Kita disuruh contoh malaikat, tidak bisa. Malaikat tidak bisa tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak menikah. Bapak disuruh contoh malaikat tidak menikah. Kalau saya, Pak Ustadz, tidak boleh menikah,
saya orang pertama berhenti jadi ustaz. Mana bisa kita? Itu tidak bisa dicontoh itu malaikat. Kenapa? Mereka tidak tidur, mereka tidak makan, mereka tidak menikah, tidak butuh harta. Mana ada malaikat kita dengar korupsi? Iya toh? Kenapa? Dia tidak butuh harta. Mana ada kita dengar malaikat dinikahkan? Mereka tidak butuh itu, karena dia tidak punya nafsu. Tapi Muhammad, manusia biasa, kita pasti bisa mencontohnya. Ada manusia hebat tapi tidak bisa dicontoh. Siapa? Superman. Tidak bisa dicontoh. Dia bisa terbang, Pak. Mana bisa kita terbang? Dia bisa mengamankan satu dunia sendiri, dia, Pak. Superman. Dia bisa terbang, kita tidak bisa. Lagi pula Superman beleng-beleng. Kenapa celana dalamnya dipakai di luar? Tapi Nabi Muhammad pasti bisa kita contoh. Kenapa? Dia manusia, kita juga manusia. Cuma ada catatannya. Betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi dia diberikan perlakuan khusus, diberikan keistimewaan oleh Allah yang dalam ilmu agama kita sebut dengan mukjizat. Nah, sekarang ketiga, Nabi ini perlu kita contoh yang kecil-kecil saja dulu, yang mampu kita lakukan. Satu, sholat berjamaah. Itu aja dulu, berjamaah kita catat mulai hari ini. Berjamaah, tiada waktu tanpa jamaah, terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya, mohon maaf seperti beliau. Ya mau apa lagi, Pak? Seperti Pak ini sudah jenggotnya juga sudah putih. Beliau ini jenderal dulu, jenderal bintang 2 kali Kapolda. Sekarang calon sakaratil maut juga. Saya pikir-pikir, kenapa saya bisa sampai di sini, Pak? Nah, beliau ini jenderal, teman saya yang juga komandan saya. Dulu kalau saya ketemu begini, siapa jenderal? Sekarang jabat tangan, sudah tidak jenderal. Nah, hebatnya beliau dari masjid ke masjid. Padahal jenderal dulu ini dari masjid ke masjid. Kamu pengangguran, kerja tidak jelas, rumah ngontrak-ngontrak, muka jelek, bau ketek, masih malas ke masjid. Apa yang kau mau banggakan di hadapan Allah? Jangan ketawa, saya serius ini. Datang ke masjid. Saya heran lihat anak muda sekarang. Kalau lari, Pak, sampai 10 kilo dia bisa lari. Tapi dia dalam kompleks 10-15 meter masjid dari rumahnya tidak pernah datang ke masjid. Dia berani, hebat, dia bersepeda. Dalam sekali sepeda 2-50 km. Tapi rumahnya dalam kompleks hanya 10-15 meter, tidak pernah didatangi. Ya, masjid hidupkan. Alhamdulillah masjid, Pak, selalu ramai, Pak, jamaahnya. Masya Allah. Apalagi kalau subuh, penuh, Pak, sampai di luar, tidak ada di dalam. Maulid pertama ini bawa oleh-oleh, tiada hari tanpa berjamaah. Kalau kita pegawai masih aktif, duhur di kantor, okelah, asar belum pulang, minimal subuh salat jamaah. Kenapa sih orang malas berjamaah di masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Allah tampakkan pahala berjamaah, itu kata Nabi, andai saja kau lihat itu pahala jamaah subuh, kamu akan datang ke masjid meskipun kau merangkak. Bapak dikasih ini, nih, apa isinya? Minyak goreng, roti, beras. Maulid jam 1, jam 11 sudah penuh masjid. Padahal cuma itu tuh hadiahnya. Andai saja panitia masjid umumkan, siapa yang datang berjamaah subuh diberikan beras 50 liter, uang 100.000, saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh ini masjid. Karena kalian lihat pahalanya. Sayang karena tidak dilihat pahalanya, kita sepi masjid. Siapa yang datang di masjid? Orang-orang tua yang sudah mau sakaratil maut. Coba lihat, Pak, hampir tidak ada anak muda mau datang ke masjid.
Kenapa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Kalau datang artis K-pop, datang artis-artis dangdutan, penuh Pak, padahal itu kamu datang untuk maksiat. Saya heran kadang-kala lihat di Indonesia. Saya ini Pak keluar masuk penjara, bukan sebagai penghuni Pak ya, sebagai penceramah. Itu orang kalau masuk di lapas rutan berlapis-lapis pagarnya Pak, sampai 4, dan itu teralinya baja, polisi, sipir, penjaganya ketat, tapi selalu penuh, bahkan overload itu penjara. Padahal itu banyak pagarnya Pak, dijaga polisi, bersesekan orang datang di penjara Pak. Sementara masjid tidak ada kunci pintu, pahalanya besar, sepi dari jamaah. Kalau kalian cinta kepada maulid, cinta kepada Rasulullah, wujudnya mulai besok salat jamaah. Itu aja dulu, salat jamaah. Kadang-kala orang bilang susah masuk surga Ustaz. Salah deh, yang susah itu masuk neraka. Masa sih Ustaz? Iya. Coba lihat Pak, judi gratis atau bayar? Bayar. Selingkuh gak bayar atau gratis? Mahal. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Pergi dugem di tempat-tempat diskotik bayar atau gratis? Bayar. Semua itu dibayar, dan itu pintu masuknya neraka. Dibayar Pak masuk neraka, kadang-kala sembunyi-sembunyi. Sholat gratis, puasa gratis, berjamaah gratis, pengajian gratis, tahlil gratis, ngaji gratis, naik haji kalau mampu. Dan itu pintunya masuk surga. Cuma setan kasih bingung kita Pak, membuat kita cinta kepada maksiat daripada cinta kepada berjamaah. Satu, sebab orang malas berjamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Dua, karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab Durratun Nasim warna merah, itu pahala berjamaah. Satu, kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, wudhu dari rumah, lalu datang ke masjid, melangkah kaki kanan, 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah sampean dari masjid 20 meter, PP berapa itu? 40 meter. Bayangkan, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau bapak naik turun lantai 1 lantai 2. Apalagi kalau bapak jalannya pendek begini. Banyak pahalanya Pak. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Yang kedua kata Nabi, kalau kau ke masjid, pagarmu, tembokmu, aspal, dinding, pohon, tegel, semua jadi saksi. Dia akan berkata kepada Allah nanti di akhirat, ya Allah, jangan kau masukkan Pak Jafar, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia rajin berjamaah di masjid. Itu tumbuhan akan berkata. Itulah sebabnya Nabi sunnahkan, kalau kau pergi ke masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda pula jalanmu waktu pulang, supaya banyak saksimu. Itu sunnah. Datang dari sana, pulang dari sini. Sunnah itu sunnah. Itulah sebabnya sunnah, kalau kita berjamaah di masjid, datang dan sholat sunnah, usahakan tiap 2 rakaat pindah tempat. 2 rakaat pertama di sini, 2 rakaat berikutnya lagi geser lagi. Supaya apa? Semua yang kau injak itu akan jadi saksi. Luar biasa. 3, pahala berjamaah. Kalau hujan, gerimis, debu yang melengket ke tubuhmu, bajumu basah karena kau datang ke masjid, baju yang basah itu juga lah nanti yang jadi saksi supaya kita tidak masuk neraka, dan dia akan menjadi pelindung dari api neraka. Jadi kalau basah Pak, jangan cemas. Coba jangan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar ini, dia tunggu hujan keras Pak. Hujan keras dia buka sak payungnya, dia jalan. Itu belen-belen namanya itu Pak. Iya kan? Nah,
Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer. Apa itu? Lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali bapak sholat di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Masya Allah. Apalagi pahala berjamaah di masjid. Di masjid ada disebut doa bersama. Barangkali bapak-bapak tidak tahu berdoa, barangkali adik-adik banyak dosa, doanya agak susah sampai, lama baru sampai, tapi ada imam di depan, penghafal Quran, ulama, penceramah, dia amin, dia memimpin doa. Begitu beliau katakan amin, semua orang doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya ketika memimpin doa Pak Imam, usahakan doa yang bapak baca, doa yang umumnya orang hafal dan tahu, serta kasih dengar orang. Ada biasa orang mimpin doa kita tidak tahu apa dia minta, sudah itu kecil pula suaranya tidak jelas. Amin, amin, amin. Apa siapa tahu anak muda yang jadi imam tidak ada istrinya, ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Istrinya di belakang juga berkutak, amin. Baca doa umumnya orang hafal dan perdengarkan jamaah supaya kita tahu apa yang bapak minta. Tidak usah panjang-panjang. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada silaturahim, ada persaudaraan. Barangkali gara-gara pilkada, barangkali gara-gara pilcaleg, mungkin gara-gara pilpres, kita bermusuhan sama tetangga, maka begitu datang di masjid, bapak minta maaf kalau pernah sakiti. Gimana caranya Ustaz? Nah, misalnya biar berdiri di sini, nanti sudah angkat takbir bapak baru datang, karena kalau belum angkat takbir dia bisa pindah, dia akan dendam sekali sama bapak misalnya. Begitu dia sudah takbir Allahu Akbar, bapak langsung Allahu Akbar. Selesai sholat dia begitu Assalamualaikum warahmatullah, bapak tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullah, tahan dulu, bapak dulu, diam dulu, balik. Begitu dia balik Assalamualaikum warahmatullah, baru bapak Assalamualaikum warahmatullah. Senyum, tidak mungkin dia dorong kepalamu. Apa kau? Tidak mungkin, pasti dia balas Waalaikumsalam. Itu silaturahmi. Maka inilah pahala-pahala sholat berjamaah. Saya mohon maaf Pak, saya ini kalau ruangan begini saya sesak napas. saya memang ada penyakit paru, ya, dan tidak apa-apa, tidak ada orang, ya, mudah-mudahan Allah kasih saya ajal yang pada saat saya ceramah, tapi jangan sekarang, jangan sekarang. Ya, nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pelihara sholat jamaah. Yang ketiga, kenapa orang malas ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus Pak. Sudah tidak saatnya sekarang masjid besar-besar, tidak penting besar Pak. Kita bangun lagi Ustaz, kasih 2 tingkat. Kenapa? Kalau lebaran tidak muat, 1 kali aja, 2 kali aja orang lebaran. Akhirnya banyak masjid di Makassar saya lihat, karena nafsunya para panitianya perbesar dan bertingkat, akhirnya yang tadinya nyaman berjamaah, akhirnya orang tinggalkan karena kotor, debu, tidak jadi-jadi. Kenapa? Tidak ada kemampuan selesaikan dalam waktu yang cepat. Biarlah kecil-kecil seperti masjid kita ini tapi nyaman, tak usah lagi dipugar-pugar, tidak juga penuh. Manajemen masjid yang tidak baik. Ada masjid saya Pak, bisa bapak lihat di YouTube, kecil-kecil tapi nyaman Pak. Imamnya penghafal Quran 30 juz, sound sistemnya bagus, ber-AC, karpetnya empuk. Kalau terlambat datang sholat Jumat, nanti sudah azan baru datang, sudah tidak muat, pasti bapak di luar berdiri. Nyaman. Kenapa? Karena enak orang datang ke sini. Ini bagaimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan orang tua sudah pensiun, giginya tinggal 4, sesak napas. Anak muda bilang itu lagi yang azan, dia lagi. Penceramahnya Pak, dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, digunting lidahmu. Kata anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut itu.
Padahal Nabi katakan janji surga, ancam neraka. Masya Allah. Kalau begini enak orang. Karpetnya Pak, Masya Allah lembut. Ini karpet sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud menghindari semut. Tidak ada pilihan, terpaksa kita pasrah Pak. Iya, sound systemnya begitu kita takbir Allahu Akbar, Bapak ketawa karena pernah mengalami semua itu kan. Ada lagi Pak imamnya anak muda yang dia balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam Pak panjang betul. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kalau imam membaca yang orang hafal, maka insya Allah kita bisa luruskan kalau dia salah. Coba kalau imam membaca wadduha salah, kita bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 70, begitu salah ya hadapi susahmu sendiri. Siapa suruh kau cari masalah? Iya kan? Yang kedua tujuannya supaya kita bisa khusyuk. Kalau imam baca wadduha kita khusyuk. Begitu imam baca Al-Anfal dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku belum saatnya. Terpaksa kita lihat semua pengumuman keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, pemasukan, dibaca semua itu Pak. Belum selesai Pak, dibaca lagi tuh kalender Persatuan Guru Republik Indonesia, itu biasa dibaca juga itu Pak, laporan keuangan kasar. Iya toh, baca semua itu Pak. Belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang di belakang, calon DPR RI nomor urut 7, dibaca semua. Siapa yang salah? Imam. Pak